di sini, You Are Loved, Hendra, Samuel, Simorangkir, langsung aja lah ya Bang ya. Langsungnya nama lengkap ya, oke lah. Kalau begitu. Nggak usah banyak basa-basi karena sama halak kita ya. Betul. Marga Simorangkir yang adalah ternyata pariban saya Ya. karena tubuh nih baru jutak don. Irot tong. Kamu bisa bahasa Batak ya? Sawatik-sawatik. Tapi namamu Hendra. Iya. Jadi memang kalau Batak itu aku udah nasional. Oh, udah tingkat nasional ya? Sudah. Ini kamera khusus kau Oh ya? ya, oke. Oke, Batak banget, minum pun kopi hitam. Harus. Aku pertama-tama mau bilang terima kasih dulu ke Semi dan juga Vivian istrinya. Lagi liburan diculik, Oh, nggak apa-apa. diajak ngobrol dulu. Dan terlebih terima kasih karena Semi ini terkenal nggak gampang mau datang ke podcast. Jadi bahwasannya kami hari ini diberi kesempatan, aku bersyukur banget. Thank you banget ya, Iya. Sem ya. Terima kasih Kak, terima kasih Mas Pogi. Thank you semuanya. Kita mulai pertanyaan pertama dengan sedang apa dan di mana? Nyebelin nggak? Lo mau ditanya-tanya? Iya sih. Iya, Itu dengan udah lagu itu ya? udah Iya. dari 11 apa 12 tahun yang lalu ya itu ya. Selalu orang bilangnya SADD gitu. Oh, ada singkatannya tuh? Dulu ya kan Oh. sedang apa dan di Iya, mana iya, kan iya. SADD Iya, kan. iya, iya. Jadi kalau nelpon zaman dulu kita belum media sosial belum terlalu peak jadi kita SADD. jadi kalau WhatsApp temen gitu SADD. Oh di PS gitu. Jadi kita SADD. Lu tuh emang dari kecil ini nih, buat yang banyak yang belum tahu ya, Semi kan memang penyanyi. Ya. Tapi banyak juga yang nggak tahu kalau dia sebenarnya pemain drum, bener nggak sih? Iya, Awalnya itu. jadi- Kamu mulai dari drum dulu ya? Apa gitar dulu kayak abang-abang Batak atau kayak? Jadi kalau margitar itu memang dari SMP tapi ya cuman gitar-gitaran apa ya? Ya. Gonjreng-gonjreng. Oh, kalau zaman dulu waktu SMP aku ini. Pokoknya kalau kita udah bisa chord-chordnya burung gerejanya Nugi. Wah, itu udah jago kali itu. Oh. Di tongkrongan pasti dipanggil, "Weh, main gitar kau." main. Weh. Oh, iya, Udah iya, gitu kan? iya, iya. Waktu SMP tuh. Jadi memang sudah kita senang musik, kebetulan kakakku juga penyanyi rohani itu sudah hampir 20 tahunan ya, lebih malah. Kak Sari ya? Kak Sari itu dari kalau nggak salah band rohaninya pertama kali namanya Ezra, habis itu VOG, Voice of Galilea, habis itu baru GPCC dan segala macamnya. Nah, turunannya sih dari kakak sih. Jadi dulu kakakku tuh kita kalau flashback lagi ke Ujung Pandang ke Makassar, zaman kita masih kecil di Ujung Pandang itu Kak Sari di masa remajanya, Kak Sari Simorangkir nih kalau Kak Sari nonton, Kak Sari tuh doyan banget NKOTB. Oh. Hanging Town. Itu nyampe direkam di kaset kasetnya itu. kaset yang Kaset kosong. kaset kosong itu kan. Ditimpa-timpa pun Ditimpa-timpa itu ya? pula kan. Wah, dari situ ternyata ini enak ya begini-begini ya. Ngelihat Kak Sari sering nyanyi di kamar mandi, dia Lagu itu? lagu itu. Terus lu Kak Sari? Terus dia mulai ikut festival kan dari festival nasional. Dulu juga Kak Sari sempat satu festival sama Reza Artamevia. Oh iya, ketemunya. Festival nyanyi? Iya, jadi dulu Kak Sari itu termasuk macan festival lah Oke, gitu. iya. Biasa kan kalau mama-mama Batak Iya. tahu anak ceweknya bisa nyanyi, didaftarin semuanya. Iya, benar-benar. Jadi Mama atau bapak yang daftarin? Mama. Oh, mama. Dulu ada MC-nya almarhum Tante Diana Nasution. Oke. Kalau pernah dengar Cipta Pesona Bintang. Oh iya dong. Zaman dulu tuh. Cipta Pesona. Iya, nah itu dulu Kak Sari juara 2 di situ. Oh iya ya? Juara satunya Reza Artamevia. Gitu. Astaga. Nah, jadi dari si kakak lah. Oh, aku coba nyanyi, tapi Karena lihat kakak nyanyi, kau nyanyi gitu? iya, tapi belum kepengen nyanyi. Akhirnya begitu lulus SMA, aku baru masuk IMI, Institut Musisi Indonesia. Yang di Jakarta itu? Iya. Oh, jadi kau sempat kuliah di situ? Dan aku kuliahnya ngambil Faculty of Percussion, memang drum. Drum. Gitu. Jadi memang pengennya main drum gitu. Bagiku kalau aku nyanyi kayak Kak Sari tuh menye-menye lah. Oh, menurutmu? Iya, karena laki tuh kalau apa zaman dulu kulihat laki-laki yang ikut Cipta Pesona Bintang tuh sambil yang Oh, kayaknya gaya banget. iya yang Dandy gitu. Iya, ya? dandy gitu. Nah, aku pikir kurang laki ini. Kau maunya metal-metal. Nah, kalau di belakang drum kan gagah gitu. Tapi ya itu namanya jalan Tuhan ya. Di kampus tuh karena mungkin nggak ada faculty of nyanyi, faculty of vokal gitu.
Jadi setiap kali kita tampil untuk ujian, ya kan semuanya harus ngeband kan? Iya. Ya siapa lagi kalau nggak Semi yang nyanyi? Kenapa? Kok siapa lagi emang yang lain nggak? Nggak bisa nyanyi gitu. Temen-temennya? Iya, ada cuman ya aku sama almarhum temanku namanya Among. Ya cuma berdua kami lah, jadi kami bisa nyanyi 5 band, si Among bisa nyanyi 5 band gitu. Oh. Vokalisnya ya kami berdua aja. Itu aja diputar-putar gitu ya kalau ada project. Karena yang bisa kuliah. nyanyi kami doang. Oh. Gitu. Nah dari situ ya barulah membawa aku ke dunia yang sesungguhnya. Dunia yang sesungguhnya yaitu nyanyi, itu menurut Semi itu kapan? Pas kau udah punya nama sebagai Semi Simorangkir atau waktu idol-idol itu? Jangan lupa ya, abang ini idol. Bakti jangan lupa ya, waktu dia finalis itu kan kita sibuk SMS. Pilih Semi Simorangkir. Aku pilih Semi Simorangkir. Tapi ada cerita lucu Kak. Ini jadi Indonesian Idol itu kalau muku ingat-ingat itu yang paksa pun kakakku. Kak Sari. Nah, Dek, kau aku daftarkan ya. Awas kau kalau nggak mau ikut ya. Pakai dulu talentamu gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Jadi, oke lah. Aku ngantri bersama ribuan orang. Itu masih inget di PRJ. Oke. Udah. Habis itu jurinya masih Mutia Kasim ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Mas Awal-awal J, kan? Iya. Titi DJ sama Indra Lesmana. Iya. Iya. Jadi nyanyilah aku dengan nyanyi seadanya sambil ngelihat ke atas kan karena memang bukan penyanyi kan. Oh, jadi belum ada gaya? Enggak ada gaya, gayanya Apalah lagu Ya. waktu itu? Because of You. Because of Itulah dia ya kan. Because of You R&B Cipularang ya kan. Iya. Terus udah karena lihat ke atas kayak patung gitu si Dimas bilang suara kamu lumayan tapi gaya kamu kayak stupa Bali gitu. Oh ya udahlah. Lolos terus sampai 150 besar. Kami dipindahkan ke Taman Mini untuk cari 30 besar. Itu dalam sehari ya? Oh, atau berapa hari? Kalau nggak salah seminggu deh. Seminggu. Karena dari ribuan Banyak ke banyak kan? banget. Iya. Banyak banget. Dan itu kan yang pertama. Dan itu Jadi yang pertama, pasti betul. animo masyarakat. Betul, wow, lagi ini gila-gilaan versi banget itu. Indonesia. Nah, habis itu ya namanya Mama Batak, Bapak Batak tahu anaknya lolos. Wah, mulailah ya kan kirim pulsa ke kampung. Oh. Ke Semarang. Pokoknya ke semua saudara Simorangkir, Simanjuntak pokoknya. Semarang karena Mama lahir besar di Semarang ya. Dan saudara-saudara juga banyak di Semarang. Yang di Toba dikirimin pulsa juga? Oh, nyampe kampung-kampung, jangan sedih. Jangan sedih sama si almarhum papa itu. Pokoknya Biar di SMS ya? Biar di SMS. Tiba-tiba di 30 besar. Kau bandel? Nih, enggak. Oh, belum. Sorry itu saya ya untuk yang Fremantle zaman dulu yang nanganin Iya. Indonesian Idol. Begitu kami di karantina, terus aku mulai agak ilfil sama rutinitasnya. Oh. Jadi bangun pagi tuh kami harus senam, habis itu harus belajar koreo. Oh, itu kau nggak suka? Disitulah kelaki-lakianku kayak dicambuk di situ kan. Apa ini ya kan? Iya. Aku ikut lomba nyanyi bukan untuk joget-joget gitu loh. Jadi udah 2 hari aku putuskan lah. Kau kabur ya? Aku kabur naik taksi Kak. Iya kan, ada Iya. beritanya itu loh, Semi Simorangkir ini Aku kabur Kak. Bandel kali nih. Dari apartemen aku kabur sampai rumah bapakku lah yang bukain pintu ya kan. Kau ngapain di sini? Enggak Pak, bukan dunia aku gitu. Bah, dia pukul jidat kan. Udah kukirim semua pulsa ke kampung. Kok kau malah di sini? Aduh. Ya aku bilang ya Pak, ya sorry ya Pak, ini bukan dunia aku karena kayaknya kok yang kupikir nyanyi itu dalam bayanganku tuh ya nyanyi sebagai Siapa Sam? Waktu ya itu siapa? zaman dulu ya Pibo Bryson Oh, iya. yang cuman pakai jas keluar dengan Iya. elegan gitu. Iya. Itu pikiranku gitu loh. Bukan kayak yang Iya, kau nggak gitu-gitu. bisa, nggak suka kau. Walaupun aku juga suka NKOTB Iya, gitu. tapi kau nggak merasa itu Nggak buat merasa kau lah, itu ini harus aku banget. joget-joget itu. Di aku bilang, "Pak, maaf ya ini bukan dunia aku. Tapi kalau memang Tuhan berkenan, ya pasti aku jadi penyanyi lah gitu." Ya udah, habis itu sempat di blacklist sama RCTI. Mm-mm. Dan waktu itu bandku Iya, bandel kali pun kabur. dan waktu itu
Krispati sebenarnya udah ada. Bandku zaman dulu tuh udah ada. 2000 berapa? 2002. Udah ada ya? Udah ada dan kita sudah menang lomba radio di Mustang. Tapi kau belum jadi penyanyi kan? Sudah Oh, jadi udah. penyanyinya. Tunggu, bentar. Abis Idol ini kau langsung Krispati atau sebelumnya bersamaan? Jadi di Krispati itu udah ada duluan. Abis Oke. itu aku izin ke teman-teman di Krispati, guys, gue disuruh kakak gue tes Indonesian Idol, doain ya, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Ya kan kita belum ada jadwal manggung, belum terkenal nih. Ya boleh. Baru band latihan. Ya sekalian, biar vokalis gue latihan deh, Iya. latihan mental. Akhirnya ya gitu. Aku lari dari Indonesian Idol, aku ke Krispati lagi. Memang ya jadi itulah. Jadi aku percaya mau kemanapun kau lari, kalau Tuhan udah netapin jalan, nggak ada satupun orang yang bisa ambil. Siapapun itu, mau jenderal, mau itu menteri, presiden, kalau Tuhan udah tetapkan jalanmu di sini, nggak akan bisa kau berbalik. Jadi di Krispati itu begitu balik, booming lah lagu Krispati, Ya. booming waktu itu. Dengan album pertamanya Iya. itu waktu itu ya, Kejujuran Hati ya? Sebelumnya Kak, Ada lagi? Ada lagi. Jadi sebelum kita album Kejujuran Hati, itu yang meledak duluan di Mustang FM itu Sebentuk Hati Buat Kekasih. Wah, itu lebih jadul lagi. Judulnya itu Sebentuk Hati Buat Kekasih. Nah, itu booming. ingat ya lagu Ya. gimana ya? Sebentuk hatiku buat kekasihku, kalau kau nyanyi mengiring lagu ya, rinduku. Iya. Udah booming, kontrak lah sama Naga Suara akhirnya. Baru ada Kejujuran Hati. Oh, dari situ. Dari situ. Dan itu dengan catatan aku udah di blacklist loh ya. Ya. Ya kan? Iya. Tapi karena daya gempurnya si Kejujuran Hati ini boomingnya luar biasa, aku jadi bintang tamu loh Kak. Di mana? Indonesian Idol. Astaga Tuhan. Nah itu yang tadi aku cerita di awal. Kalau Tuhan udah siapkan jalanmu, kau mau berbalik kayak gimana pun, kalau dia udah tetapin di situ ya lu akan di situ. Iya. Ini aku sampai merinding loh Kak. Ini kesaksianku sendiri. Jadi aku mencoba lari dari kenyataan. Tapi nyata-nyatanya walaupun aku tahu kita udah di-ban sama stasiun TV yang luar biasa raksasa waktu itu ya. Dan aku sangat berterima kasih sama RCTI mau menerima aku kembali. Terima kasih. Karena waktu itu masih muda dan labil. Jadi dari 30 besar ternyata aku bisa jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Dengan Krispati pada Dengan saat Krispati. itu. Karena lagu si Kejujuran Hati itu ya Iya, pada saat betul. itu ya. Oh wow, ini cerita dahsyat. Itu tuh dari kau kabur itu sampai kau jadi bintang tamu berapa rentang waktu? Ntar, ini karena aku Indonesian Idol season 2 pas 1 ya, kayaknya season 2 deh. Kau bukan satu ya? Enggak sama Nggak, jadi aku kaburnya kan di season 1, aku jadi bintang di dua. Iya, Yang Judika. kayaknya ya. Enggak deh, satu juga, sorry. Bukan Jadi yang nggak Judika. lama dong? Nggak lama, jadi masih, iya, jadi nggak lama. Jadi aku di band nggak boleh, pokoknya lagu Krispati itu, dan bandnya mungkin nggak boleh diputer di, Ya, apa ya? pokoknya enggak lah. Ya, pokoknya enggak lah. RCTI nggak boleh. Nah tiba-tiba kami dapat panggilan bahwa Krispati jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Di situ aku terkaget-kaget loh, maksudnya, "Hah, ini gimana sih? Kan aku peserta ya, nggak enak juga gitu." Dan tiba-tiba, ya udah jadi bintang tamu dan ya bersyukur aja. Sekarang kau bisa bersyukur Semi yang sekarang. Semi yang waktu itu kayak apa kau rasa waktu diundang? Ada gini nggak? Enggak sih Kak, malah aku takut gitu loh. Takut. Iya, karena kan lawanku di 30 besar itu kan hebat-hebat. Iya. Kak Joy. Ya kan, ada lagi Si siapa? Delon. Delon, ada keponakannya. Aduh, siapa sih yang Elva Singer siapa? Karen. Ya, Karen. Itu kan liftingku. Dan aku pikir aku tuh nggak sebagus-bagus mereka gitu loh. Begitu dipanggil jadi bintang tamu, aku tuh sebenarnya ngedon. Oh, Ngedon, nggak pede. ya kan, tapi kan kau datang sama band udah beda cerita lah. Iya, tapi tetap Kak. Jadi begitu nyanyi di depan teman-teman yang lagi berkompetisi gitu loh. Kan pasti dalam hati mereka ini. Ini nih si Bodot itu Iya, kemarin. si binatang ini kabur-kabur kok jadi bintang tamu gitu loh. Kok enak hidupnya? Kok enak hidupnya? Iya. Nggak adil kali hidup ini kan? Oh, kau takut ya? Aku takut iya, kayak penghakiman masyarakat. itu. Iya, jadi sebenarnya di momen itu cuman bisa bilang ke Tuhan ya bersyukur. Habis itu ya lumayan. Nah, pulang dari situ aku langsung ke kamar bapakku.
ke kamar almarhum bapak, aku bilang, gimana pak? Benar kan? Tetap jugul. Iya, tetap jugul. Iya. Pulang-pulang ke rumah gitu, Pak. Iya. Gimana? Gini kan? Tetap jugul. Nggak usah udah, kecewa, iya, Pak. iya. Nggak percumanya pulsa itu sampai ke kampung. Gitu, Aku ya? bilang nggak ada yang percuma loh, Pak. Gini-gini. Ya baru dah. Kayak gitulah. Banyak yang nggak tahu kalau aku jadi bintang tamu di Indonesian Idol. Bahkan mungkin banyak yang nggak gitu ngeh kalau kau termasuk angkatan Indonesian Idol pertama tapi yang kabur. Iya, Sekarang kabur. pindah. Karena waktu itu tuh masih umur 20 apa 21 ya, dan aku masih keranjingan main game. Oh, main game apa zaman dulu? Waktu itu Counter Strike. Jadi CS. iya CS. Jadi waktu itu ini sebenarnya panjang banget. Jadi waktu itu keluar dari Indonesian Idol, udah nggak ngapa-ngapain kan? Udah kuterusin aja main game ini. Nggak lama. Jadi kalau kita tarik mundur dulu sebelum Chris Patinya naik, nggak lama tiba-tiba aku menang juara 1 di seluruh Indonesia. CS. Dikirimlah ke game. Tapi dikirimlah ke San Francisco. Nah, zaman dulu yang masuk koran itu Semi meninggalkan Indonesian Idol demi game. Oh. Padahal padahal kebetulan aja. Jadi bersamaan. Kebetulan aja pas aku lagi main game sama timku berlima, juara satu Indonesia. Iya. Dikirimlah ke San Francisco untuk mewakili Indonesia. Amang tahe. Nama eventnya itu rezekimu. WCG, World Cyber Games. Oke. Di San Francisco. Jadi walaupun aku sampai sana nggak menang, tapi kan yang penting di Indonesia aku menang gitu loh. Iya. Tapi abis itu aku janji sama bapakku, Pak, kalau ini juara 1, aku ke luar negeri. Kalau kalah aku pensiun main game ya, karena bapak udah protes kan. Kau nih ya mau gimana masa depanmu? Mau jadi apa masa depanmu? Cuman kampus warnet gitu aja Oh, kerjaan zaman dulu lu. warnet main. Iya dong, warnet kan belum ada Wifi internet lah, rumah, wifi ya. belum ada. Jadi kita mengandalkan warnet. Ya gitulah. Mainnya Sampai gitu. jam 1:30 pagi Counter-Strike. baru pulang. 2:30 pagi baru pulang dari warnet gitu. Oke. Jadi Semi Simorangkir adalah gamer awalnya ya. Now you know, facts you Ya. know. Pernah dikirim ke San Francisco. Jangan main-main ya. Sudah pernah ke Amerika. Sudah pernah mewakili Indonesia. Walaupun di sana nggak berhasil, Ya, tapi yang kalah-kalah dari juga. Indonesia kau lah yang juaranya pada Iya. saat itu ya. Oke, kita bicara sekarang masuk ke kau jadi si Ben Chris Pati. Boleh nggak sih itu diomongin? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena aku penasaran, jiwamu drum, kau Iya. sukanya main drum, nggak mau jadi penyanyi yang gitu-gitu, Iya. ya kan? Maunya jadi penyanyi yang begitu keluar harus ganteng. gitu Sebenarnya kan? waktu di Chris Pati itu di kampus, Kak. Aku pengennya jadi pemain drumnya. Oh. Gitu, jadi- Tapi udah ada yang ngisi. Kan nama drummernya kan Anton Chris Pati Iya. itu. Aku bilang, Ton, lo nyanyi, gue main drum. Oke, 1, 2, 3. Begitu dia nyanyi, Ton, main drum lagi, gue nyanyi. Dah, nggak usah diterusin gitu loh. Jangan diterusin. Sorry tuh sih, Jadi dia main drum aja. Oh, gitu. gitu. Sebenarnya aku pengen main drum, Kak. Tapi nggak bisa. di Cuman situ. begitu dia yang nyanyi, Aduh, jangan. ya udah lah aku rela lah jadi vokalis Iya, lah. Iya, iya. janganlah. Nah, itu dia yang aku pengen tahu. Kau itu sebenarnya jiwanya, inside of you itu penyanyi solo kah atau anak band? Anak band enggak? Sebenarnya. Sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi aku tidak ya mungkin bisa karena terbiasa ya. Jadi kalau sekarang jadi penyanyi solo, awal-awal juga aku agak-agak struggle, gimana nih aku nggak punya teman-teman lagi di panggung, aku harus nyanyi sendirian, tapi ya sekali lagi bisa karena terbiasa. Tapi jiwamu sebenarnya kalau bisa maunya band. Anak band. Berarti di dalam hati kecilmu ada nggak sih suatu hari berharap bisa menghimpun, membentuk sebuah band lagi di usia dan level hidupmu yang sekarang? Kalau mungkin kemarin di usia 35-36 masih iya. Tapi di usia yang udah kepala 4 ini mau ke atas kayaknya enggak. Aku udah nyaman di posisiku sekarang. Capek ya ngurus orang ya? Iya, akhirnya aku berpikiran bahwa ya pikiran yang sehat itu pikiran yang nggak dicampur dengan pikiran orang lain. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang nggak dicampur dengan pikiran orang lain. Jadi nice. saat aku lagi memikirkan tentang masa depan, tentang istri dan anak, tuh paling nggak bagus tuh kalau kita dapat masukan dari sesuatu sumber yang nggak jelas rimbanya. Mungkin kita dapat masukan dari orang yang broken home. Mungkin kita dapat masukan dari teman kita yang sudah kawin 3 kali 4 kali. Nah, itu akan sedih. Mungkin ada yang berhasil, tapi kalau bagiku
Di saat kita bisa berpikir sendiri, kita udah punya state of mind sendiri, mikirnya tuh lebih enak aja. Keputusan sendiri gitu. Tapi apakah lu selalu dari dulu adalah yang Semi yang barusan ngomong Oh, ini? tidak dong. Nah, itu maksudku. Oh, tidak apakah dong. memang dari dulu tipe yang aku punya pikiran sendiri? Aku mau kabur. Oh. Aku mau ini. Buktinya dulu nggak punya pikiran. Iya, iya. Jadi, nah kalau aku bilangnya gini loh Kak. Jadi proses pendewasaan seseorang itu berbeda-beda. Ada orang sudah ditimpa atau ditempa dengan kekecewaan, dengan kesedihan yang luar biasa sehingga dia dewasa dari muda ada. Tapi ada juga orang yang terlalu berlebihan dapat cinta pun akhirnya dewasanya telat gitu karena tidak berkembang. Wah, gue masih bisa diterima kok, gue masih gini kok, masih gini. Banyak kali alasannya. Nah, Terlalu banyak dapat cinta tuh gimana maksudnya? Terlalu maklumi. iya gitu. Jadi Get away with everything. yes, gitu. jadi kebetulan papa mamaku ini adalah Batak yang penuh cinta. Jadi kalau orang bilang orang Batak tuh keras, ya memang keras, tapi perlu kita ketahui yang belum tahu nih tentang suku Batak. Suku Batak tuh kalau orang tua dan anak cintanya tuh begitulah. Anak koki doha moraon dia itu benar. Itulah pokoknya, apalagi anak Laki-laki. laki-laki dan Bungsu. bungsu. Oh, gitu. Jadi apapun yang kita mau, apa yang kita putuskan tuh terkadang orang tua nggak setuju, tapi dia memaklumi, berusaha memaklumi. Sama kakak-kakak gitu nggak, mama papa? Atau yang Semi rasa sama Semi aja? Kayak Kayaknya kau semua. dapat favor gitu loh. Enggak, kayaknya semua. Jadi memang kalau bahasa Batak tuh apa ya? Lambok roha gitu ya? Iya. Apa hatinya lembut gitu, walaupun orang Batak, tapi Iya. kalau ke anak hatinya Apalagi lembut kali. papa. Papa. Apalagi papa. Dia orang yang nggak bisa marah. Masa sih? Oh, nggak bisa. Ih, beda kali sama bapak, almarhum bapakku Oh. marah-marah terus. Kalau almarhum papaku tuh Lembut gitu. bayangkan dia pegawai eselon 1, saking dia lembutnya dan dia lurusnya, julukannya dia Pak Pendeta. Oh. Saking dia nggak mau macam-macam. Iya. Makan siang bekal istrinya dibuka sambil baca Alkitab. Oh, Itulah bapakku. Oh. Iya, jadi kalau zaman dulu kalau mamaku cerita dulu papa waktu muda kita masih di Bandung, papa tuh sering dijemput untuk hibur kontraktor-kontraktor. Satu-satu dikasih perempuan. Tahu nggak papamu melakukan apa? Papamu bilang sama temennya, sorry, aku udah janji sama istriku, dianterinlah dia pulang. Jadi semuanya kolega-koleganya dia yang kalau ya biasalah namanya menjamu tamu atau kontraktor atau siapapun gitu, itu kan udah biasa ya kalau di kalangan-kalangan begitu Ya. gitu. Nah, papaku tuh sampai dijuluki Pak Pendeta, padahal bukan pendeta, ya gara-gara kelakuannya itu. Selalu pulang ke istrinya, selalu ya. Jadi keluargamu keluarga cemara dong waktu kecil ya? Bu, Bukan yang huru hara. Bukan, aku aja yang huru hara. Aku belum sampai sana. Iya. kan? Tapi kayak bukan tipe yang kalau ngomong apa-apa tinggi gitu suaranya. Enggak. Dari jauh wah gitu. Enggak ya? Paling yang begitu kami rasakan waktu kami masih kecil-kecil, SD aja. Begitu kami SMA, SMP, nggak ada lagi suara tinggi. Gitu. Oh, Iya, lembut sekali. Jadi kalau nakal tuh misalnya. Malah lebih keras mama daripada papa. Oh, borjun. Borjun, lebih Pride. galak. Lebih merepet. Jadi kalau masa kecil kami pahanya biru-biru ya itu di Cubit. Iya. Cubit mama, ya. Sama si Borjun itu. Iya, Nah, iya, itu. iya. Gemes gitu ya. Tapi kalau papa benar-benar Very soft spoken juga Betul. orangnya. Nggak banyak bicara ya, Papa? nggak banyak bicara, nggak banyak mau, ya pokoknya cuman dia nunjukin aja kalau aku sayang sama kamu gitu. Gimana? Nunjukinnya gimana? Orang Batak nunjukin sayang sama kamu tuh gimana? Dia nggak Dalam nunjukin hal Pak Simorang. dalam hal beli-beliin apa ya. Kalau papa tuh gimana ya Maya? Kalau papa tuh di luar, jadi sedih kalau ngebayangin ya. Papa tuh orang yang tidak gengsi untuk WA anaknya. Kan kadang-kadang ada bapak yang kalau anakku nggak nyariin aku ya aku nggak nyariin lah gitu. Tapi kalau papaku tuh one of a kind kali ya. Jadi dia
selalu sempetin karena rumah kami nempel Oke. gitu. Jadi Sampai terakhir ini yang papa menikah iya. ini rumah masih dekat? Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang nempel karena kakakku kan dibawa orang, si Frederick harus menikah dan pergi. Aku bilang nggak boleh ada yang lepas dari papa mama nih. Jadi aku belilah rumah nempel Persis sama. sebelah. Jadi aku bisa merhatiin gitu. Jadi papa selalu dari rumah tuh ke samping gitu. Cari cucu. Iya, udah cuman duduk aja di atas. Habis itu nanti ngobrol sama aku ketawa-ketawa di samping kamar. Habis itu ya udah pulang ya, pulang. Gitulah papa. Dia nunjukin perhatiannya itu ke aku zaman dulu sebelum menikah. Ya masuk kamarku, habis itu sedikit mijit-mijit kakiku. Yang benar. Iya, gitu. Gimana, Mang? Kuliahmu? Ya gitu-gitulah. Dari dulu tuh. Dari dulu. Oke. Gitu. Tapi nggak tapi ya. Ini ya bukannya karena aku lihat Semi yang sekarang ini udah banyak banget perubahan baik dalam tutur kata, dalam cara mau memandang hidup dari kita ngobrol setengah jam ke belakang ini tadi ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupanmu sih Sam ketika ya kita tahu Ya. sempat ada kasus Ya. masa gelap di dalam hidupmu di mana Sebenarnya Kak, kalau dibilang itu masa gelap bagi aku itulah pertolongan pertama Tuhan di dalam hidupku. Jadi kalau orang bisa bilang kalau situasi yang aku alami, yang mereka alami sama seperti aku itu dalam momen kegelapan ya berarti menurutku mereka belum nemuin cara Tuhan untuk merubah hidup mereka aja. Jadi aku tuh bisa seperti itu di tengah keluarga yang harmonis, di tengah keluarga yang cinta Tuhan. dan cinta anak. Iya, dan cinta anak itu bukan karena aku dipukulin bapakku, aku dimaki mamaku, enggak. Tapi karena, ya apa ya, aku ini dulu orangnya nggak bisa sendiri. Jadi aku butuh teman bicara, aku butuh pelampiasan untuk ngomong. Awal-awal terbentuk band itu masih enak, tapi lama-kelamaan dengan beriring seringnya manggung dari bayangin kalau kita dulu zaman-zaman peaknya Chris Patih itu kita sebulan kita cuma libur bisa cuma 4 hari, sisanya kita tour On the road terus. Class Mile mau apa you name it lah, rokok-rokok itulah Star Mile, barang-barang ungu, Samson, Niji, wah zaman dulu. Jadi di tengah-tengah gemerlapnya itu aku kayak kesepian aja Kak, gitu. Aku kayak butuh temen tapi kok tadinya kita temen kampus yang ketawa bareng, susah senang bareng-bareng, tapi kok giliran kita udah dapat uang, kita udah dapat semuanya, dapat berkat Tuhan, kok kita jadi kayak masing-masing ya. Pokoknya kita ketemu di panggung ya, turun panggung ya udah masing-masing, gitu. ya kan gitu. Ya memang begitu. Sempat begitu karena saking udah Bukan rutin sempat, Bang. memang begitu, iya. Karena udah saking rutinnya, turun panggung, pokoknya kita masing-masing. Satu ke sana, satu ke sana. Jadi Nggak ngobrol. nggak ngobrol, apa-apa. gitu. Jadi ya memang, Tapi nggak berantem kan Sam? Belum. sampai sekarang pun aku nggak menganggap aku berantem sama mereka-mereka. Karena bagi aku kalau selisih paham, beda pikiran itu jangan pernah disebut berantem lah. Biasa ya? Biasa banget itu. Iya. Toh kalau mereka mau duduk bareng segala macem, ya ngobrol aja. Iya. Kan kita dewasa kan? Iya. Kita bukan anak-anak yang kalau kita ketemu harus ngambil batu, satu ngambil tongkat, kan nggak gitu kan? Iya. Walaupun dalam pikiran kita berbeda, ya tinggal ngobrol aja. Gitu. Iya. Jadi zaman dulu, karena uang ada pertama kan? Iya. Wah, namanya anak band ya kan, duitnya lagi ada nih. Popularitas. Ada. Kemana-mana dielu-elukan. Elu. Mulailah kenal sama yang namanya dunia-dunia yang Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun.
Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Lu. Mulailah kenal sama yang namanya dunia-dunia yang menurut aku tidak dewasa untuk kita berpikir bahwa lu kalau nggak ngalamin itu lu nggak akan dewasa. Ya nggak juga. Tapi ya kadang-kadang Tuhan menegur orang itu, kalau lu nggak ditegur secara dahsyat itu, ada orang yang nggak bisa berubah, Kak. Akhirnya hidupnya stagnan aja. Gitu. Oke sih, tapi gitu aja. Oke aja gitu. Nggak. Tapi giliran aku dihajar sedemikian rupa dengan memalukan dan menampar harga diriku gitu. Maksudnya saat itu kan aku lagi di atas, tiba-tiba kayak dijatuhin ke bawah, Kak, gitu. Serendah-rendahnya gitu. Satu Indonesia tahu. Marah gitu, Kak. Marah sama Tuhan, marah sama ya teman-teman yang kenalin dunia itu, dan ternyata lu bukan teman-teman yang Baik. setia gitu, seperti lagunya. Setia. Tidak sesetia itu teman-teman di dunia itu gitu loh. Jadi Malah dicepuin ya. ya lu malah hanya jadi korban aja. Tapi itu yang tadi aku bilang. Kadang-kadang kalau Tuhan nggak negur kita secara dahsyat tuh ada tipe manusia yang akhirnya cuma ditegur kecil ya nggak berubah aja, stagnan aja, oke aja. Turun dikit naik lagi, turun dikit naik. Nah, aku ditegur Tuhan dengan begitu ganasnya, begitu hancurnya. Bahkan aku harus menghabiskan berapa ya? Aku dulu di penjara itu 6 bulan. Bukan rehab ya, Sam? Sempat di penjara dulu. Jadi di Polres itu 3 bulan, aku dioper ke Salemba itu kalau nggak salah 3 sampai 4 bulan. Habis itu baru aku public figure pertama yang berhasil dapat SEMA. SEMA adalah surat edaran Mahkamah Agung. Oke. Jadi akulah public figure pertama yang bisa direhabilitasi. Zaman itu. Sebelumnya kan Sebelumnya belum nggak ada. Masuk aja. Masuk aja. Nah, jangan pikir waktu kita di dalam itu kita nggak enak. Enak, Kak. Enak ya. Banyak sih cerita yang dari dalam enak, tapi iya. kau orang kesekian gitu. Iya, jadi enaknya dalam tanda kutip ya. Tapi waktu itu aku di hari ulang tahunku 8 September aku inget karena aku udah terlalu banyak mengkonsumsi. Aku bilang, Tuhan, nih rasanya udah nggak ada nih. Badanku tuh udah nggak bisa ngerasain enaknya nih karena udah keseringan. Di dalam tuh, Sam? Di dalam. Nah, jadi aku cuma bilang waktu itu, Tuhan, kalau aku harus jalanin ini, aku pegang ayat-Mu. Aku tidak akan jadi ekor tapi jadi kepala. Lu mau jadiin gue kepala penjahat pun nggak apa-apa. Yang penting gue jadi kepala, gue nggak mau jadi ekor. Memang doaku tuh bukan doa yang harus ditiru orang, tapi lebih ke doa ngancem ya. Kok lu jadi ngancem Tuhan ya? Karena merasa kau ditinggalkan. Iya, kayak merasa lu udah jatuhin gue, lu ninggalin gue nih ya. Iya. Karena kan tuntutan jaksa itu 1 tahun 6 bulan subsidiarnya 1 M. Iya, 1 tahun 6 bulan subsidiarnya 1 miliar. Oh, lu ninggalin gue ya. Apalagi mama aku kalau dilihat dari zaman dulu infotainment. Gimana Bu anaknya? Nggak apa-apa, biar aja di dalam, biar dihajar Tuhan. Oh, sempat gitu. Oh, ada rekamannya tuh. Ada rekaman mama ngomong. Ada, mamaku pokoknya nggak mau. Saya mau dia dihajar Tuhan. Begitu di pengadilan, jaksa penuntut ngomong 1 tahun 6 bulan subsidi 1 M, pingsan juga dia. Satu yang gede banget. Iya. Wah, kok lama kali gitu.
Ya tapi itu. Namanya mama. Iya loh. kan, Iya. iya kan. Tapi kan kalau di infotainment dia dengan PD-nya, biar aja dia dihajar Tuhan gitu. Padahal hatinya menangis. Ya hatinya menangis kan. Ya pokoknya ya itulah. Aku baru doa begitu. Tiba-tiba kalau nggak salah paginya ada call dari depan lewat pengeras suara ke selku gitu. Saudara Hendra Samuel Simorangkir dipanggil ke depan. Udah, aku datang, tiba-tiba ada fansnya Chris Patih lah. Datang. Masih suka datang jenguk ya? Dan waktu itu kan aku ulang tahun kan malamnya kan. Oh jadi, iya benar. Jadi paginya aku ke itu, Kau nggak dijadiin bulan-bulanan ya sama teman-teman yang lain? Ada yang jenguk apa gitu nggak? Enggak Kau sih, beda nggak juga? enggak kak. Jadi bener-bener aku kalau ngomong gini kesannya kayak terlalu agamais, tapi itu yang kurasakan gitu loh. Pertolongan Tuhan sih kak. Kemurahan Tuhan aja, bukan karena aku terkenal, enggak. Karena banyak juga yang terkenal malah kadang-kadang habis dipukulin, kadang-kadang Kau nggak dipukulin? Duh, semuanya cinta sama aku, Kak. Jadi kau berkenan di mata Iya, Kak. teman-teman itu? Ini off the ya ini. Nah, kebetulan aku ditaruh di blok itu, yang satu blok itu rata-rata hukuman mati. Tapi itu kan Kakak, vibe-nya nggak enak. iya memang vibe-nya nggak enak. Orang-orang yang tiap hari menjalani hidupnya tahu kalau endingnya nggak enak kan mereka tuh. Itu pikiran manusia kan, Kak? Tapi kalau kita ngelihat apa yang udah Tuhan kasih nih, aku ditempatkan di sel itu adalah semua yang seumur hidup itu yang berarti kan yang kakap-kakap gitu loh. Berkat ada Semi di blok itu, Kalapas bilang biarkan Semi jam berapapun bawa gitarnya bisa buat lagu di situ. Kau kayak Daud loh. Nah itulah Kak. Jadi menurut aku kalau orang bilang masa-masa gelap, justru di masa-masa itu adalah masa-masa keemasanku dibandingkan kejayaan waktu awal-awal ngeband. No, aku masih bilang kalau aku flashback dan aku bisa bersaksi di depan banyak orang bahwa justru di zaman-zaman aku di lembah kegelapan itu adalah zaman keemasanku. Karena di situ aku belajar dewasa, aku belajar mengerti, oh ternyata maunya Tuhan tuh begini. Lu nggak usah munak-munak banget, lu nggak usah sombong-sombong lagi, lu nggak usah terlalu dongakan dagumu itu, ya. Karena sekali ku sentil kau bisa ke bawah, baik-baik aja kau, maksudnya lewat. Aneh-aneh kau. Nggak usah aneh-aneh. Lu tuh begitu begini, nggak ada yang nemenin lu, nggak ada sama sekali. Apalagi waktu proses aku dari Salemba, aku pindah ke rehabilitasi, itu lebih gila lagi Kak. Aku di rehabilitasi di BNN Lido. Ya Lido. Nah, aku tuh motong timun, motong wortel. Buat masak. Iya. Buat makan siang yang Iya. lain. Motong cabe, terus aku nganterin laundry. Awal-awal mana bisa Kak. Aku hari pertama, hari kedua, semua satpam di BNN ku bangku. Ku hajar pakai bangku. Iya. Ya ampun. Bandel kali aku. Iya. Aku pikir kan rehabilitasi tuh, oh ya udahlah paling masuk kayak pelajaran gitu. Ternyata aku disuruh nyapu, nggak terima lah aku Kak. Siapa kau? Tapi gitu. Semi yang dulu, ya kan, aku nggak terima. Kok suruh nyapu, kok suruh ngepel, suruh motong timun segala macem. Tapi ya itu, Tuhan mau aku belajar bahwa lu kalau mau berubah, lu harus mulai dari yang nol. Lu harus mulai dari awal, gimana rasanya jadi manusia seutuhnya. Gimana rasanya lu peduli sama pakaian dalam temen lu. Gimana rasanya lu peduli sama makanan temen lu. Bahkan Kak, ada momen yang, Kakak tahu helipad kan? Ya. Gede nggak? Gede. Nah, itu kita sikat pakai gosok gigi. Kapan selesainya, woi? Iya kan? Mantap kan? Wah, Waduh. trik-trik nyikat helipad itu kami alami. Jadi kami di situ bener-bener aku belajar, oh iya ya, sebagai manusia kita dikasih fame dan segalanya, mungkin kita berasa Beda. Ya kita Spesies yang beda. nggak usah begitu. Kita bisa ngasih duit ke orang tua aja kayak, wah, kita udah bisa ngasih segalanya. Padahal ya nggak juga Kak, gitu. Itu hanya apa ya? Kalau lu bisa ngasih orang tua, lu bisa fame gitu kan? Ya kemurahan Tuhan lagi-lagi gitu loh. Lagi-lagi aku nggak mau dicap sebagai orang yang terlalu agama,
karena memang aku nggak pelayanan juga kayak kakakku, tapi ya yang bisa Pelayananmu itu ya di masyarakat ini. ya, tapi yang aku bisa bagikan adalah kemurahan Tuhan tuh benar adanya. Lu nggak akan bisa nyangka itu sebelum lu ngalamin sendiri. Kak, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Di dalam sel tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak kenal siapapun. Itu ribuan tahanan. Mau Ambon, Batak, semuanya. Siapa yang aku kenal, Kak? Tapi mereka tahu Semi, penyanyi. Tahu. Tahu. Dan mereka semua mencintaiku. Bahkan sampai, sorry kalau Bung John Kay nonton podcastnya Kak Sofi nih, Bung John Kay pernah jenguk aku di Salemba. Oh iya. Segitu cintanya Tuhan sama aku gitu, sampai ngejagain aku, ngerawat aku, ya Tuhan mau ngajarin aja nih, lu gua taruh di got, lu gua taruh di lembah, tapi lu nggak usah khawatir. Cinta gua tuh nggak akan berkurang, dan itu yang aku rasakan. Ini lewat orang-orang ini nih. Orang-orang ini nih, Iya. penjahat-penjahat, yang kalau di masyarakat pembunuh-pembunuh, Iya. copet-copet ini, mencintaiku apa adanya. Wah, perhatian banget. Iya. Woi, gila dah. Jadi begitu sampai di tempat rehab aku belajar bahwa oke, kayaknya ada yang salah dengan gua nih. Kayaknya ada sesuatu yang harus gua rubah nih. Dan akhirnya ya singkat cerita Tuhan mendidik aku di tempat rehabilitasi selama 6 bulan. Ya, aku dibalikin ke papa mama gitu, ke orang tua. Dan aku langsung minta sendiri, "Pa, Ma, tolong jangan kasih aku handphone dulu. Aku nggak mau megang handphone." Zaman dulu sampai ada saudara kita yang di kepolisian gitu sampai ngasih aku bukan ya semacam bodyguard lah yang buat temenin aku kemana-mana. Namanya Altino Suarez, orang Timor. Gitu. Jadi dialah yang jagain aku kemana-mana. Aku mau nonton bioskop ya ditemenin. Aku mau makan ditemenin. Tapi aku udah bilang, aku nggak mau kembali ke kehidupanku yang lama. Aku nggak mau kembali ke pergaulanku yang lama. Jadi tolong, aku nggak mau handphone. Jadi selama 2 tahun Kak, aku nggak pakai handphone. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun setelah aku selesai rehab, aku memutuskan aku nggak mau ada teman-teman lamaku. Jadi gimana nyari kau dulu? Yang Kalau ada job nyanyi ya paling ke Kasari atau ke mamaku gitu. Dan waktu zaman-zaman transisi perubahan itu, wah kita mah nggak mikirin job Kak. Pokoknya gimana caranya pola pikirku, hidupku berubah dulu. Itu yang penting, aku nggak mikirin job. Jadi kau sadar kalau harus berubah gitu ya? Harus Kak, kalau enggak bapak mama aku bisa mati cepat nih. Aku mikir gitu, karena dari 3 bersaudara aku aja nih yang jugul nih. Yang beda dari yang lain, dari yang 2 ini. Padahal yang 2 ini yang kan agak lain. Nah ya agak lain memang kan. Yang 2 ini kan pelayanan sekarang kan. Tetap aku yang belum terjun pelayanan full time gitu. Jadi aku bilang ya kayaknya aku harus berubah, dan ya Tuhan tolong ya, sekali lagi bukan karena kuat dan gagahnya Semi Simorangkir, tapi karena kemurahan Tuhan aja udah. I'm the luckiest ya. Ya aku pria paling beruntung lah yang bisa diselamatkan Tuhan, dapat kemurahan Tuhan. Nggak semua orang loh bisa melihat masa kegelapan sebagai masa yang paling indah, yang malah dalam apa ya, in a sense kau rindu sebenarnya, bukan rindu kembali ke kehidupan itu, tapi ketika dalam gelap itu lalu Tuhan peluk, itu kan dahsyat banget ya. Kayak kita nggak pengen ada dunia lain tahu, ini cuma aku aja sama Tuhan. Nah itu Kak, makanya baru di podcastnya Kak Sofi, justru kadang-kadang ada beberapa apa namanya ya, angkatan BNN lah. Terus Semi mau dijadiin duta BNN, aku bilang nggak mau. Semi mau nggak kasih pengalaman, sharing pengalaman, aku bilang nggak mau. Tapi kalau ada yang butuh pertolongan, ibu-ibu datang ke aku, anaknya lagi itu, ya aku mau by phone. Tapi secara kurang lebihnya aku belum pernah membagikan pengalaman ini selain di podcastnya Waduh, makasih Kak Sofi. ya. Percayakan. Jadi kalau dicari kesaksianku seperti ini bahkan di gereja-gereja pun nggak ada. Aku baru sekarang cerita di. Kenapa Sam? Ya itu tadi, karena nggak banyak orang yang pengen tahu kalau di masa keemasanku itu aku dipeluk Tuhan. Iya itu kan. Itu yang kakak bilang tadi itu loh. Karena cuman aku yang bisa ngerasain Kak. Kalau aku ceritain,
aku ceritain begini, mungkin orang akan, lebay lu. Enggak lebay saya. Lebay banget lu, pasti lu sok-sok agama lu gitu. Enggak loh, aku nggak mau berbagi itu tuh karena sedemikian personal itu personal banget. Aku tuh dipeluk Tuhannya tuh ya kayak Kak Sofi tadi barusan bilang gitu loh. Iya, Jadi masa itu bukan masa kegelapan buat Semi, itu masa keemasanku. Di mana aku bisa bangkit dari keterpurukan, bisa pikul salib Tuhan. Setidaknya walaupun aku nggak pelayanan, aku pengen jadi contoh hidup yang benar untuk anak-anakku dan istriku gitu. Itu aja. Ya itu pengalaman untuk aku. Jadi anakku udah nggak bisa macam-macam sekarang kan. Bapak udah ngalamin semua. Bapak udah bintang 4 nih, Iya. ya kan? Kau baru bintang 1, jangan macam-macam kau. Iya. Ya, kan gitu. Sampai Z tahu semua ini Bapak. Tahu. Gitu ya. Ya. Oh, wow. Gitu. Tapi bener sih. Teman-teman gimana ya aku menjelaskannya? Mungkin dari beberapa yang nonton ada yang bisa relate dengan Semi dan juga saya dalam episode saya tersendiri juga saya punya satu pengalaman di mana disitulah saya merasa saya dipeluk Tuhan dan saya nggak mau ada orang lain yang ada di situ. Udah saya aja sama. Ya mungkin di teman-teman yang berbeda agama mungkin dipeluk Tuhan saat Anda sholat, saat Anda berwudu atau apapun itu. Di saat Anda ke kuil atau apapun itu ya, itu pengalaman spiritual pribadi yang menurut aku itu kalau kita ceritakan mungkin belum tentu orang bisa ngerasain gitu. Tapi kalau kita pribadi udah ngerasain, itu nggak mau ditukar dengan apapun. Nggak mau. The Lalu, best. Setelah itu tuh, yang akhirnya kau keluarkan lagu Aku Kembali itu. Oh iya, jadi setelah 2 tahun off. Jadi lagu Aku Kembali itu aku tulis di dalam. Jadi aku nggak tahu itu di tengah pemakaian ya. Jadi lagi memakai gitu ya. Mulai muncul ide-ide kreatif, aku tulis lah. Gimana ya berangan-angan ceritanya. Kalau nanti gue keluar, kalau gue diizinin terkenal lagi, I'm back ya gitu kan kalau zaman dulu kan. Jadilah lagu itu Aku Kembali. Ini aku berdiri untuk hadapi segala pahit di hati. Gitu. Jadilah lagu Aku Kembali itu di album pertama aku bersolo karir. Sorry Sam, tadi kan sempat ngomong waktu di dalam masih hidup enak lah ya, masih betul. bisa dapat supply gitu. Ketika akhirnya ke si rehab itu, disitulah berhenti bener-bener. Putus barang. Wah itu makanya kau hajar bangku. Iya, disitulah ternyata aku baru tahu kalau ternyata orang yang adiktif atau edik kayak aku gitu terhadap suatu substance apapun itu pada saat itu, disitulah baru ternyata pikiran kacau kita itu bukan waktu kita make, tapi saat kita lagi putus zat, lagi SAKAW, sakau. Nah, disitulah ternyata manusia itu bisa puas, berubah Kak. Makanya kita nggak heran ya, ada orang yang nekat curi handphone di tengah keramaian, ada orang yang nekat bunuh temen demi ambil. Ya, itulah barang itu akan memperlakukan Anda sedemikian rupa saat Anda putus zat. Nah itu selama seminggu aku harus menggigil, aku harus di tempat rehab itu? Iya di tempat rehab. Aku harus dikurung, dikunciin di dalam kamar itu karena aku ngamuk. Nggak boleh. Dikasih makan minum dong? Dikasih tapi ya dikasih ya. Jadi aku benar-benar bersyukur aku bisa ngelewatin seminggu itu. Setelah seminggu ya normal. Udah normal. Keluar udah ngedetox sendiri badan. Tapi kan kebiasaannya tetap nempel, kebiasaan jeleknya. Nyari abis itu. Kebiasaan jeleknya itu bukan cuma hanya nyari Kak. Kebiasaan jelek itu maksudnya angkuh. Oh itunya ya. Iya, angkuh, masa bodoh, nggak bersih. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang nyangkut tuh. Iya. Nah ternyata walaupun Anda putus zat, walaupun Anda udah selesai dengan zat itu, ternyata ada pribadi-pribadi atau sifat-sifat yang Anda tidak sadari ngikut di dalam diri Anda. Gimana rontokinnya itu kalau waktu semi? Kan kau balik lagi nyanyi. Nah ini lagi-lagi aku nggak mau dicap sebagai agama sih. Nggak ada yang cap. Tapi aku waktu itu caraku ya berdoa sih Kak. The best way. Ya pokoknya iya Kak, karena aku cuman
nggak ada siapa-siapa di tempat rehab itu. Aku nggak bisa ngobrol sama mamaku, nggak ada handphone, nggak ada apa, nggak bisa. Ya, cuman satu nama itu yang bisa aku sebut gitu. Tuhan, aku mau berubah, udah. Cuman 3 kalimat itu, Tuhan aku mau berubah ya. 4 kalimat itu, Tuhan aku mau berubah. Nggak ada lagi yang bisa nolong. Mau siapa? Aku pun mau perawat nggak kenal, yang jaga rehab pun nggak kenal. Jadi ya, kalau Tuhan mau pulihkan kita tuh nggak setengah-setengah sih, Kak. Mungkin kalau orang nolong orang tuh bisa setengah-setengah. Saudara nolong kita mungkin bisa setengah hati, tapi di saat zaman keemasanku, Tuhan nolong aku nggak setengah-setengah, sempurna, Kak. Pulih sempurna ya, Sen? Pulih sempurna. Dari hitam jadi putih. Itu aku rasain banget. Wow. Ini baru berapa menit kita udah sampai ke sini ya. Padahal nih tadinya aku mau nanyanya agak-agak di belakang kan. Aku berpikir takut nanti tersinggung Semi atau apa enggak. gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh gua kalau berbagi pengalaman, pengen nanya-nanya pengalaman Semi tentang Dilam nanti ditersinggung nggak? Nih ya, di podcastnya Kak Sofi, aku nggak akan pernah tersinggung karena itu adalah zaman kebanggaanku. Gimana aku bisa berubah. Ya. Tuhan bisa ngerubah aku. Jadi begitu keluar, serahkan diri ke papa mama, tidak mau handphone, yang ngurusin job Kak Sari sama Iya, mama. mama lah waktu itu. Terus mulai terima, itu diantar kalau ngejob, supaya nggak pulangnya nggak kelayapan. Iya, jadi nyampe sekarang masih ada, siapa namanya mah? Namanya Bunda Teresa. Jadi dia sekarang udah pensiun. Tadinya reskrim. Koboy. Jadi kita manggilnya Bunda. Waktu zamannya Raffi juga Bunda nemenin Raffi tuh. Jadi si Bunda ini, aku sempat manggung di satu klub lah di Jakarta, namanya tempat tinggal juga. Nah, Bunda sempat nemenin aku manggung tuh. Wah, gila. Begitu ada yang mau ngasih botol ke panggung, ditarik sama Bunda. Lu taruh itu botol atau lutut lu gue bolongin. Wah, juara. Wow, Bunda juara orang Ambon. Wah, juara. Hopengnya mama. Oh, kenal mama. Kenal, makanya merasa sayang, merasa seperti anak sendiri. Makanya aku juga terima kasih untuk Bunda Teresia yang sekarang udah pensiun pun. Kemarin udah masih sempat ketemu. Thank you Bunda, I love you. Ya itulah orang-orang yang nemenin aku di saat aku belum mau berhubungan dengan handphone, dengan media sosial. Jadi aku harus dijaga terus kan. Dari lingkungan. Udah tahu lingkungan kita nih? Iya. Iya. Dari celah segala macam bisa keluar tuh, segala cacing-cacing bisa menyeramkan. Tapi gini, waktu episode itu ya, itu berpengaruh nggak terhadap akhirnya kau kembali ke Krispatih? Waktu itu nggak kembali. Enggak ya? Enggak. Itu udah out? Udah out. Karena Jadi masalah itu ya? Iya, jadi waktu aku pertama kali di Polres ditangkap itu, Krispatih itu langsung audisi vokalis. Oh, langsung? Zaman dulu ya di SCTV aku masih ingat. Kau tahu di dalam? Tahu, karena TV kita kan cuma satu yang di tengah-tengah tuh, jadi semua sel bisa nonton. Jadi sel itu bentuknya di Polres kayak huruf U. Nah, TV itu cuma satu di sini lah. Nah, TV itu agak bisa muter gitu, jadi hanya kami yang di bagian sini yang bisa nonton. Nah, setiap kali lihat TV itu ada bandku yang lama tuh aku trauma sedih gitu loh. Jadi teman-teman di sel tuh menganggap bahwa wah gila ya nih orang nih, temennya punya masalah tapi malah audisi ya gitu-gitulah. Tapi kan itu Kau dulu. marah waktu itu? Waktu Semi yang dulu itu? Ya, karena Semi yang dulu masih kekanak-kanakan ya marah sih. Marah? Marah. Ya apa ya? Ya marah aja lah udah. Marah ya? Oke, marah, benci, kepahitan, Ya. segala macamnya lah gitu. Ya. Setelah keluar dari situ berapa lama untuk kau bisa ngobrol sama teman-teman yang walaupun udah nggak satu band ya? Nah, dari rehab ya, kita nggak ketemu sama Arif dan kawan-kawan itu ya 1,5 tahun lah. Tapi begitu ketemu ya Tuhan pulihkan aja gitu hubungannya. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa gitu, kayak ngikutin arus aja Kak. Jadi nggak perlu yang basa-basi, yang gini-gini, udah. Jadi pemberitaan di mana-mana yang sempet ya mungkin agak sedikit menyeret ke ranah
Semi ada ribut sama Krispati, Semi ada ribut sama Badai misalnya. Aku berani nanya ini karena menurut aku baik Krispati, Badai maupun Semi sekarang udah di jalurnya masing-masing gitu ya. Udah orang-orang dewasa yang udah punya jalur masing-masing. Dan kalau dibilang ribut, kalau aku pribadi tidak menganggap itu ribut. Oke. Karena bagi aku di saat 5 pria dewasa saling berbeda pikiran itu bukan ribut. Itu hanya beda pendapat aja. Tinggal duduk bareng, ngobrol, ngopi, makan croissant, selesai. Gitu loh. Cuman kadang-kadang di antara kedewasaan kita ini masih ada ego-ego yang membisikkan sesuatu ke telinga. Lu kalah lo sama dia. Nah, itulah yang bikin keadaan makin dibaca orang, ribut. Nggak usah, sebenarnya nggak ribut. Tapi kamu nggak dilarang bawain lagu-lagu mereka sekarang kalau solo? Lagu-lagunya Badai? Saat ini sih kalau aku sama Krispati manggung sih aku cuman pokoknya jangan lupa ya bayarkan bagian Badai ya dan itu udah dipenuhi semua gitu kan. Dan aku nih walaupun Badai podcast di mana-mana gitu ya, aku nggak pernah nonton juga Dai, tapi aku cuman bilang satu hal, kita ini udah gede, udah dewasa, kalau kita mau cari makan yang enak, kepahitan tuh harus dibuang. Iya, di hati tuh kalau masih ada kepahitan, kebencian terhadap apapun itu, percaya deh, nggak akan jadi berkat. Mau bagaimanapun kau tulis lagu, mau bagaimanapun kita nyanyinya sebagus Whitney Houston atau apa, kalau lu punya kepahitan, lu punya kebencian, buang sekarang. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Whitney Houston atau apa. Kalau lu punya kepahitan, lu punya kebencian, buang sekarang. Itu nggak akan jadi berkat. Aku udah rasain itu semua. Aku udah jalanin. Jadi kalau aku kayak sama Krispati nih, kadang-kadang banyak job kan, walaupun tanpa Badai. Karena Badai waktu itu sudah bilang, pokoknya kalau ada reunian aku udah nggak mau. Karena bagi aku kalau terlalu sering, udah bukan reuni namanya. Iya bener juga, nggak ada salahnya. Cuman kan tawaran job itu kan datang terus, ya kan. Sementara aku dan Krispati manggung terus nih kalau ada tawaran job itu. Krispati featuring Semi. Iya, padahal dalam hati kecilku kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada Badai gitu loh. Tetap, ayolah gitu ya. Iya, tapi kalau memang Badai masih mengeraskan hati atau belum mau ya, kita hormati itu. Aku nunggu, pokoknya ya nanti kalau udah mulai lembek hatinya atau apa ya temuin aja kami gitu loh. Nggak ada masalah. Namanya nyari makan bareng-bareng itu lebih enak tahu. Tetap jiwa anak band ya. Tetap jiwa anak band yang kita lihat di sini nih. Semi nih. Sam, kayaknya lu tuh dari dulu kalau milih lagu tuh pinter gitu ya. Maksudnya sebagai penyanyi. Tahu gitu lagu yang kayaknya cocok terus lu bisa bawain dengan riffs and runs lo itu yang Semi banget itu. Terus jadi gitu lagunya. Emang itu gimana sih? Lu ada pembisik apa gimana sih? Biasanya kalau aku dengerin lagu tuh Kak, aku memposisikan aku tuh bukan penyanyi. Oke. Jadi aku cuman lagi seseorang aja yang lagi dengerin radio terus tiba-tiba dengerin lagu ini. Oke. Dan itu aku repeat terus. Contohnya nih, nggak usah yang sekarang Kak. Jadi zaman dulu di albumnya Krispati itu ada judul lagu Cinta Putih. Itu ciptaannya Pai. Ya, ciptaannya Pai. Dan itu harusnya nggak jadi lagu jagoan kan. Tapi aku fight.
lagu ini duit nih. Dan waktu itu booming, Cinta Putih. Hianati. Aduh, itu lagunya. Sebisa dirimu mengkhianati. Itu lagunya Pai. Kau Nanaku untuk kembali padamu lagi. Kak, kasih dulu kodenya Bang, itu enak banget pas terakhir. Karena ingin aku untuk kembali padamu lagi. Neng nong neng nong neng. Iya. Neng nong neng nong neng. Nong ning nang ya gitu-gitu. Nah, aku waktu itu fight. Gak bisa. Gitu ya. Ini lagu ini tuh duit tahu. Aku nggak bilang waktu itu karena banyak yang menyumbangkan lagu, aku nggak bilang ya tak karena kita ngejaga perasaan Ya, kan. ya. Pokoknya aku bilang ini lagu Ini bagus. duit loh. Oh, duit kau bilang. Ya udah, gini nurut. Dan bener Kak. Waktu itu sampai kita video klipnya dibuatin sama Rizal Mantovani. Iya. Wih, zaman dulu loh. Iya. Cinta Putih tuh. Mas Rizal, I love you. Gitu. Avantgard ya? Oh iya. Rizal Mantovani yang buatin itu Cinta Putih. Nah, sampai sekarang kebiasaan itu masih aku jalani. Nggak usah laguku. Jadi kalau aku lagi ngaransemen lagu orang, kayak kemarin nih aku lagi dengerin lagu Mas Pongki, itu aku ulang, aku repeat terus Kak. Sampai 50 kali ada. 50 kali. Nanti intronya aku ulang 20 kali, itu hanya intro. Nanti outronya aku ulang 20 kali. Apa yang kurang. Aku orangnya kayak begitu. Jadi apa yang bisa aku jual dalam satu lagu itu ya mungkin nggak semua orang bisa nyiptain perfect dari first sampai outro jualan semua, nggak juga. Enggak, iya. Ada orang yang firstnya ya oke lah, tapi refnya nembak banget nih. Nah jualannya ternyata di refnya. Ada juga yang refnya biasa aja tapi firstnya enak banget nih. Gila, dari melodi awalnya udah enak banget. Nah aku lebih ke situnya sih Kak. Jadi aku dengerin terus aku repeat sampai dari bagian lagu ini apakah semuanya bisa jualan atau ini verse-nya kuat atau ini refnya yang kuat gitu. Biar kau tahu cara memasaknya gitu ya. Iya Kak. Jadi Kau semacam TikTok kurasa ya. Jadi kau tahu petikan-petikan mana nih. jadi kan karena aku orangnya lumayan buta nada. Iya, aku lumayan buta nada. Jadi Gimana maksudnya? Iya, buta nada. Jadi karena aku mencet piano atau main gitar tuh aku nggak tahu aku mencet apa. Pokoknya genjreng keluar aja nadanya gitu. Masa sih ah? Iya Kak. Aku rada-rada buta nada. Buta nada, enggak. Tunggu. Definisikan dulu buta nada. Maksudnya kalau aku pencet teng, Iya, kau nggak tahu itu nggak apa? nggak tahu. Oh gitu. ya kalau nggak lihat keyboardnya ya tentu nggak tahu dong. Kalau nggak lihat fretnya ya tentu nggak tahu. Jadi buta nadanya tuh hanya ya tahu beberapa nada lah, gitu dah intinya gitu. Oke. Jadi nggak sejago mungkin komposer lain yang bisa overtune kemana-mana langsung tahu nadanya. Oh ini Modulasi wah gitu gitu-gitu. kau Nah aku nggak. Oke. Aku cuman bisa ngasih idenya lewat suara ini. Wow. Gitu. Jadi aku tahu nih kalau mainnya di sini, nanti kalau lo mau ngambil outronya jangan ke situ ya. Aku praktekin pakai suaraku. Jadi kayak kemarin di lagunya Mas Pongki gitu. Harusnya itu tempatnya isi gitar tuh udah aku isi dengan suara. Dengan backingku. Iya. Nanti kalau backingnya dihapus, itulah yang jadi gitarnya. Oh, jadi kau isi guide-nya pakai Suaraku. menarik gitu. banget nih orang. Gitu Kak. Iya. Dan persis waktu Mas Pongki bilang, aku pokoknya mau ada gitar ya, di bagian situlah yang ada gitarnya. Oh. Iya, aku udah siapin. Kalau Mas Pongki nggak mau gitar, berarti kita kencengin backingnya di bagian itu. Tapi kalau Mas Pongki mau gitar, backingnya nanti diturunin, di situlah tempat gitarnya. Begitu Dan ternyata cocok ya. Iya, pada dan begitu juga di hampir di lagu waktu album solo ya, hampir begitu semua sih. Jadi kenapa lah kau mau terima lagunya Pongki Barata padahal ini lagu remake? Tunggu. Ini biar teman-teman tahu. Ya. Remake ya. Ada satu lagu, udah boleh disebut belum judulnya, Pak? Ya. Oh ya. Ada sebuah lagu judulnya Setia. Ya. Dan lagu ini di remake lagi oleh Semi di tahun 2024 ini. Ya. Nah, waktu mau memberikan lagu ini kepada orang, itu sempat Pongki tuh sama aku duduk, terus dia siapa ya mah gitu. Ada beberapa lagu yang udah dikasih ke generasi yang jauh lebih Ya. muda gitu, Sam.
Tapi yang ini aku sempat bilang gini, kenapa nggak Semi ya gitu. Terus Pongki sempat bilang, Semi belum tentu mau lah lagu ini gitu kan. Terus aku bilang dicoba aja. Terus gimana ya waktu itu ya, kita nggak sempat kontak atau apa, tiba-tiba aku ke Jakarta ketemu dia di gereja ya. Itu aneh banget itu. Iya kan? Tiba-tiba ketemu Kak Sofi pulang gereja kan? Dan itu pun kalau nggak salah kau terlambat ya datangnya. Jadi aku udah duduk di tengah, tiba-tiba pendetanya gini, Bung Semi. Terus aku gini, Bung Semi siapa ya kira-kira? Semi, si mau rangkir. Terus aku mikir, aku ditodong kesaksian tiba-tiba. Iya, ditodong. Bah, gimana ini? Nyanyilah dia di depan, kesaksian sedikit dia nyanyi. Terus aku mikir gini, ini kesempatanku. Siapa tahu memang setelah ini lagu Setia mau dinyanyikan gitu kan. Lalu kita ngobrol itu kan, saya minta ya nomor, akhirnya dapat nomor Vivian, jadilah. Nah, kenapa? Dalam konteks tadi aku bertanya, kau kalau lihat lagu, kau kayak tahu ya, ini bakal harum, ini jangan gitu. Kenapa Setia kau mau? Sebenarnya kalau mau ditarik ke awal lagi, harusnya Kak Sofi kembali ke pertanyaan awal. Kenapa kau mau datang ke podcastku? Oke, kenapa kau mau datang ke podcastku, Sam? Karena aku ngefans sama Jikustik sama Mas Pongki. Astaga, serius. Ya ampun, Bapak. Terima kasih loh Pak Produser. Karena dia nggak mau kan, kata Vivian nggak mau. Iya. Aku pikir si Viviannya yang udahlah kau. Enggak ya. Jadi di zaman aku ngeband dulu, aku kayak nggak punya temen band yang hampir sewarna. Gitu. Contoh ya Samson atau Niji atau apa, Ungu apalagi gitu. Tapi begitu aku dengerin Jikustik, wah. Lagu yang mana yang kau denger waktu itu? Itu termasuk Setia. Itu. Maaf buatku menangis. Ya maaf. Buat kru menangis itu namanya. Sama puisi. Puisi. Sedap sekali itu. Iya. Ya itulah, itu salah satu tembang-tembang yang menemani aku di dalam sel. Serius? Serius, Sam? Iya. Astaga. Jadi kalau dulu kan belum ada handphone, kita pakai MP3 tuh. Iya. Dulu yang puter-puter tuh, pots apa gitu. Wah, itu salah satu list musik tuh harus ada Mas Pongki sama Jikustik zaman dulu. Jadi terima kasih loh ya. Terima kasih loh Bapi, kamu menciptakan lagu-lagu itu. Hari ini kita ketemu sama Semi. Coba salaman dulu. Saksian dulu. Saksian. Ya, sini. Oh ya. Kamu masih di sini. Nih, kamu pakai mic aku. Yang kamu pakai saksian. Saksian. Mana? Kelihatan nggak? Sini dong. Penonton. Oke. Jadi, saya pernah dikirimin kaset Gulali Kustik. Oh iya itu. Oke? Iya. Itu kaset itu ya. Saya simpan kasetnya. Kamu kalau di situ kamu kayak itu loh, boneka Caki. Gak apa-apa, ini kan darurat. Lalu, saya sempat kenal dengan Badai dalam rangka 2003 kalau nggak salah. Saya sempat kenal dengan Badai. Betul. Karena memerlukan lagu buat Lea. Aku jadi produsernya Lea. Oke. Album pertamanya Lea. Oke. Lalu diberilah lagu oleh Badai. Saya kenal Badai lewat Tommy Widodo, pemain piano. Iya. Oke. Lalu si Badai bilang, Mas aku punya band. Ini lagunya. Gulali Kustik kalau nggak salah. Iya, Gulali Kustik bener. Gulali Kustik ya? Bener. Ini lagunya. Komen dong Mas. Ini nih. Gue bilang, Badai, ini band lu nih keren. Tapi, nah ini lagunya Pongki tahun 2003 nih. Masa-masa kemasan gua. Belum insaf ya. Iya. Ini bukan hal pertama gue dimintain komen. Endah Enresa gue komenin. Iya, betul. Ngaco lagi kok. Ngaco, gue bilang ini susah laku lu bahasa Inggris. Sekarang laku banget. Sekarang penjualannya melebihi kaset soloku. Sama Gulali Kustik. Ini lu jangan terjebak di sini-sini terus. Asik. Mukanya. Jangan terjebak di sini-sini terus. Jadi gua rasa lu perlu variasi-variasi. Pokoknya ngomongnya sedap. 2 tahun kemudian Jikustik lewat. Sama yang terakhir dong. Apa tuh? Udah pengakuan dosa juga di sini. Apa yang apa? Benedion kau bilang nggak lucu. Oh, Benedion, sutradara. Oh, iya. Nggak lucu kau aja. Agak lain. Gua bilang, nggak lucu kau ini. Itu aku jadi juri padahal di Kompas TV. Aku bilang dia nggak lucu, dia down. Terus dia kalah dan selama ini dia berpikir dia kalah tuh karena komentarku. Tapi udah kesini dia kemarin. Jadi kesimpulannya, kalau mau sukses, sini aku komentarin dulu. Pokoknya siapa yang dikomentarin negatif sama Mas Pongki tiba-tiba melejit aja. Biar down dulu ya. Iya, biar down dulu kita memang. Gulali Kustik
Iya. Iya ya, pada saat itu ya. Iya. Aku bilangnya bosenin kayak gini. Iya. Bosenin kok sukses. Jadi zaman dulu aku dengerin siapa drummer Jakustik? Carlo, enak banget itu, Aku main zaman drumnya. dulu nggak deket sama Mas Pongki, aku lebih deket sama Mas Carlo. Zaman dulu, karena sesama drummer toh, Drummer. ya kan. Dulu kan Mas Carlo juga sempet dikit-dikit bantuin Erwin Gutawa lah kalau nggak salah. Jadi sering ngobrolnya malah sama Mas Carlo, karena aku pikir apa namanya? Apa sih namanya kalau menggemari itu apa sih? Ngefans apa? Yang ngefans dalam hati gitu Oh, loh. iya, iya, iya. Yang belum mengagumi diem-diem Iya. gitu. Itu tapi enak loh dia main drum. Iya, enak. Karena kalau nggak enak nggak dipakai Erwin Gutawa, Kak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Jadi karena belum deket sama Mas Pongki, jadi aku deketnya Mas Carlo waktu itu. Aku sering ke Jogja dulu nongkrongnya Mas Carlo. Oh, Carlo? Iya. Oh. Cuman Mas Carlo mungkin kok nggak cerita sih Lolo? ya gitu. oke, Jadi oke. karena bukan karena dia drummer juga, karena aku juga suka sama Jakustik zaman dulu. Jadi kau berharap tadinya bawalah aku ke base campmu Iya, nggak zaman juga dibawa kawan ternyata itu. nggak juga dibawa. Kayak mana Ya sih udahlah. si Lolo ini? Oke, oke, oke. Gitu. Jadi akhirnya mau membawakan lagu Pongki karena itu ya Iya. alasannya ya. Dan aku bilang sama Vivi sama istriku, pokoknya harus yang terbaik kasihnya ke lagu ini, karena lagu ini kalau sampai kita asal-asalan, ini soalnya lagu bagus banget, Setia ini lagu salah satu lagu bagus yang aku gemari, jadi memang aku nggak boleh cuman ngasih orang, nih ya, ini lagunya, nanti lo aransemen gue tinggal nyanyiin, nggak mau, pokoknya aku harus terjun Kau ikut langsung, ya? aku ikut di dalamnya. Dan keren banget sih. Udah denger dahsyat banget. Ya, surprise yang di tengah-tengah itu aku yang awalnya denger malah, tapi kok dia apaan? Ini coba ulang lagi. Oh iya, gitu dia baru sadar ada bagian surprise-nya itu. Oke, Gitu. sedikit tentang keluarga Ya. sebelum kita tutup. Kayaknya masuknya Vivian dalam hidupmu ini juga ini ya, sebuah jodoh yang pas, yang timingnya pas gitu loh, saat Iya, iya, kau iya. berubah, mau menjadi lebih baik, Iya. semakin mengenal Tuhan yang mencintaimu Ya, itu. jadi sebelum ada Vivi tuh aku cuman berpikir, pokoknya gimana caranya sekarang, ya pacar-pacaran aja, yang penting nyenengin orang tua, ngerawat orang tua dah. Itu pikiranmu? Pikiranku itu, karena bagiku di hati kecilku tuh aku merasa, kayaknya nikah mah udah gak ada yang mau kali ya, gitu. Udah terlalu, image-nya udah terlalu buruk lah gitu loh. Jalanin aja sebagai penyanyi, yang penting gak usah nikah gitu. Tapi tiba-tiba ya lagi-lagi Tuhan punya rencana lain. Tiba-tiba aku kenal sama istriku yang sekarang, tiang doa yang luar biasa banget, yang aku tahu siang malam kalau aku lagi di luar kerja doanya kenceng bener. Yang sayang sama mamaku sekarang, sayang sekali sampai hampir video call terus sama mamaku, itulah istriku. Jadi di saat kita memutuskan untuk berubah, di saat kita memutuskan untuk Tuhan cukup ya, aku mau berubah, jalanku lurus aja. Ya bonus aja sih Kak. Ya kan kalau istri itu memang hadiah yang luar biasa, tapi bagiku itu bonus karena aku mau berubah aja. Coba kalau aku nggak berubah, ya mungkin nggak akan dapet istri yang Belum siap juga ya menampung istri pasti. ya. Ya pasti yang asal-asalan juga lah, Iya, gitu loh. iya. Aku juga karena dari zaman dulu kehidupanku udah dunia malam, aku menganggap semua wanita sama aja, gitu. Karena aku ketemunya ya perempuan wanita-wanita yang begitu-begitu aja hidupnya di Yang dunia belum malam. siap berubah juga ya. Tapi begitu aku belajar untuk merubah hidup, lempeng ya Tuhan cukupkan semuanya. Rezekinya dicukupkan. Wah, kayaknya anakku ini udah normal dia. Kasih dulu pendamping, yang pendampingnya yang kuat lagi doanya. Ya, puji Tuhan lah, Kak. Jadi Tuhan itu buatmu kayak mana? The best ya. Bahkan di tengah kayak kesedihanku baru kehilangan seorang papa, baru sebulan lebih dikit Iya. lah. Tapi dengan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan tuh,
Walaupun kita ya manusiawi sedih ya. Tapi penyertaan Tuhan sampai papa pergi pun, wih, luar biasa gitu. Nggak ditinggalkan sejengkal pun, rezeki pun ada terus. Udah tahu papa sakitnya cancer stadium lanjut, mana nggak ada asuransi, nggak ada BPJS. Rasanya seperti Dahsyat lah ya. seperti beli pesawat. Iya, iya. Tapi Tuhan Ada terus. Tuhan cukupkan terus. Lu nggak boleh nyerah, lu nggak boleh kecewa, lu nggak boleh kepahitan. Bapak lu udah sama gua, udah cukup umurnya, udah 81, gua panggil 82, ya udah mantep lah. Tenang, rezeki lu nggak akan kendor kalau lu memberkati orang tua. Itu yang aku pegang terus. Pokoknya dokter mau pandangan apa? Bayar. Dokter mau suntik antibiotik 50 juta? Bayar. Mau ICU 150 juta? Bayar. Pokoknya ikut apa aja kata Tuhan. Pokoknya nggak boleh bersungut-sungut, nggak boleh kepahitan, nggak boleh apa-apa. Ya Tuhan cukupkan nggak? Dahsyat benar-benar. Nyampe aku bilang sama istri, kita nggak kekurangan ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kalau itu hitungan manusia, apalagi cancer tanpa BPJS dan tanpa asuransi, selesai. Selesai. Kak, itu namanya rumah sakit nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi. Kalau kita nggak DP, nggak akan dikerjain, Kak. Iya, iya. Itu harus DP terus. DP terus. Selama DP-nya nggak ada, nggak akan kerja itu. Jadi, sebegitunya sampai kita beli obat sampai 120 juta untuk per minggu itu pun Ada Tuhan supply. Tuhan supply, Tuhan kasih. Kau tahu betul itu dari Tuhan ya? Oh iya. Tahu Bukan banget. karena Semi yang Ya, suaranya enggak. bagus laku gitu. No. Kan Kak, bisa aja ada orang yang nonton ya. Kau Kak. Semi, Iya, Kak. kau ada job gitu Kak, kan? di tengah gempuran penyanyi-penyanyi muda baru dan berbakat yang bagus-bagus ini, kayaknya kalau kakak bilang kau Semi, enggak lah Kak. Enggak lah. Terlalu banyak penyanyi-penyanyi muda yang bagus sekali. Aku bahkan menggilai-gilai mereka. Mengidolakan mereka juga gitu loh. Jadi kalau Semi masih bisa berada di scene-nya perwedingan, dipanggil ini itu, ya itu lagi-lagi balik itu 100% kemurahan Tuhan. No. Kakak mau bilang, lu enak Semi bisa riff and run. Nah, banyak banget yang bisa, Kak. Riff and run lo kan. Yang bagus-bagus pun banyak banget, Kak. Anak sekarang riff and run-nya lebih ada terasering-nya ya, lebih jelas. Aku sampai ngefans sama Ziva, aku sampai ngefans sama Barsena, Iya. aku sampai ngefans sama Tulus, ngefans. Tapi yang bisa buat Semi masih ada di scene ini ya kemurahan Tuhan aja, Kak. Udah itu aja yang bisa aku ceritakan, kehebatan Tuhan, bukan kehebatanku. Masih bisa dipercaya untuk nanganin lagu idolaku. Wah itu mah nggak di luar akal sehat, Kak. Ya kita bisa ketemu di gereja. Iya. Itu mah di luar Dan itu bukan gerejaku by the way. Aku diajak orang hari ini di situ. Nah, itu kan Iya. itu kan udah di luar akal sehat, Iya, Kak. di luar akal sehat sih. Kamu lagi mengunjungi ya itu? Itu bukan gerejamu juga? Iya, Home church-mu bukan? Dan itu kita baru kedua apa ketiga kali ya, Maya, datang ke gereja itu ya. Iya. Jadi kita lagi karena kita nggak mau pusing, jadi abis gereja biar anak-anak bisa main di. Jadi deket. coba yang ini itu baru ketiga kali, Kak, ketemu Aku Kakak. pertama kali. Nah, Baru diajak malam banget sebelumnya. Mondang, makasih ya Mondang ya. Malam itu Mondang. Oh, Kak Mondang yang ngajak. Mondang Kak dong. Mondang. Ya, Kak Mondang Mondang. kan Borjun juga. Kawannya Kak Sari juga iya, kan? ini Kak Mondang lagi sama Kak Sari lagi nemenin Mama DSA ini di RSPAD. Oh, iya, ya? Iya. Dunia kecil banget ya. Dunia kecil, jadi Iya. kalau kita pikir secara ini kan, harusnya kan aku cari-cari aja. Pasti dapat sih nomornya Mas Pongki, pasti dapat nomornya Kak Sofi. Tapi kan lagi-lagi siapa coba yang mempertemukan gitu kan? Kan nggak ada yang rencanain kan? Itu. Ya. Terus kau dipanggil ke depan untuk Kesaksian itu, kesaksian Kalau kecil nggak lah. dipanggil kan nggak tahu aku. Iya. Bung Semi. Bung Semi. Oh, ada Semi. Itu sama Iya, Amang Partahi si Hombing tuh. Iya ya, bener ya Amang Partai si Om. Terima kasih juga ya Amang ya, udah dipanggilnya Semi ke depan. Semi terima kasih untuk hari ini. Thank you, Kak. Terima kasih untuk cerita-cerita yang lo udah percayakan di sini dan Siap.
Gue sangat percaya bahwa ini akan memberkati lebih banyak orang lagi Amin. untuk mencari hubungan yang personal dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Yes. Karena at the end of the day yang harus kita ingat adalah hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You Yes. are loved. Sampai jumpa. Terima kasih. Mantap. Wah, dahsyat nih si Semi ceritanya.